Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ya, salam sehat selalu ya. Sore Pak. Ya, karena kita masih dalam suasana pandemik 19, maka kita menggunakan daring ya. Dan Bapak memang terbiasa dengan menggunakan Zoom daripada Meet. Kalau Zoom ini bisa direkam, jadi Bapak rekam semua ini. Jadi nanti kalau kita kuliah ya, nanti bisa ditonton ulang pakai YouTube kan. Jadi bisa ditonton ulang dua kali sehingga mahasiswa bisa memahaminya. Oke, pertama-tama Bapak turun dulu. Bapak ini kan bukan dosen baru pengajar di STEM IAIN pertama kali ini. Dan 2 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu Bapak pernah ngajar di ekonomi syariah, ya kan? Pernah jadi ekonomi syariahnya, mengajar pemasaran syariah juga pernah dulu. Kalau Bapak ada terus belajar, Bapak stop ngajar di sana, ya kan? Sekarang Bapak kembali lagi di Pontianak, di kemarin di akuntansi ini ya, di Islamic Management dan manajemen ya, kan gitu. Masa apa pemasaran Islam ya dengan mungkin namanya bukan ini ya, namanya tuh manajemen pemasaran Islam, tapi Inggrisnya Islamic Marketing Management, ya kan? Ya, kalau kata Islamic Management itu ada 2 mata kuliah tuh, ada manajemen syariahnya, juga ada pemasaran syariah gitu kan. Nah, bagaimana marketing itu ditinjau dari segi syariahnya, hukum gimana gitu kan. Nah, ya. Jadi pertama tata cara kuliah nih, ya. Bapak adalah dosen tetap di UPB, UPB. Selain UPB Bapak juga jadi Untan di Fakultas Ekonomi Untan di internasional ya. Jadi Bapak ngajar di tempat ada satu di sini di IAIN di jurusan akuntansi syariahnya gitu kan. Jadi Bapak memang bidangnya Bapak marketing pemasaran, ya kan? Cuman ini nanti pemasaran dikaitkan dengan ilmu Islam kan, ilmu Islam gimana apa itu pemasaran Islam itu kan, itu belajar sana kan, apa bedanya pemasaran konvensional dengan pemasaran syariah itu apa bedanya gitu kan. Ya. Sebagai pertama ya, dalam kuliah Zoom ini mahasiswa itu harus on kamera selama kuliah ya. Nah, kecuali kalau ada rusak di chat Pak, maka apa tuh HP saya rusak ada kameranya, boleh izin gitu kan. Kalau HP-nya bagus, itu harus on kamera. Itu kuliah Zoom. Tidak boleh tidak nampak kamera, nampak wajah. Ya, karena apa? Karena biasanya kalau mahasiswa nampak wajah tuh tidak kuliah tuh. Tidak kuliah, ya kan. Bisa tidur tapi hidup, tapi seolah itu dihadir itu. Tapi tidak hadir gitu ya. Setiap kita kuliah itu, Bapak ada mahasiswa itu wajib bicara semuanya. Memberikan apa kata pembuka, ya kan? Kata pembuka, sebutkan salam dulu, salam keagamaan dulu, karena enggak Islam ya, Islam lain enggak kan. Nah, ya salam kan gitu kan. Kemudian nama Anda siapa, sebutkan, kemudian asal dari mana, bagaimana keadaan semua sehat atau tidak sehat kan, kira-kira tujuan Anda masuk itu apa, ya kan. Tujuan masuk jumpa dan begitu ya. Itu sampai kita ini pertama kali. Bapak juga tidak tahu bagaimana menggunakan apa tuh e-learning itu di IAIN sih. Ada di e-learning kan? Makanya pertama kan, bagaimana cara absensinya, gitu kan? Kalau Bapak di PB pakai Google Classroom absensinya, gitu kan? Atau pakai di apa nih? Pakai foto. Nanti di foto absensinya, berarti nanti dikumpul fotonya, ini masuklah, ini masuk yang kuliah, gitu kan? Ini pakai bawa foto, harus di foto nih kan? Ya, hari pertama di foto, inilah masuk yang hadir dalam kuliah Islamic Marketing and Management, gitu kan? Nanti Bapak mau sharing bagaimana cara menggunakan ya e-learning ya.
Nah, kan itu ada absensi mahasiswa di e-learning kan? Nah, itu gimana cara menggunakannya, Pak? Masuk paham tuh enggak? Apakah buka itu? Tapi kan jaringan nggak lelet ya? Yang pakai Indihome semua tuh bermasalah semua karena ini sekalimantan rusak Indihome-nya nih. Karena ada kabel dalam laut itu putus setengah, jadi agak lama diperbaikinya kan. Jadi gitu ya, jadi harap maklum juga. Oke ya, Bapak pemirsa, saya masih masa untuk berbicara satu-satu ya. Nanti Anda ungkapkan alamat Anda apa, nama Anda, kemudian apa yang Anda maksud di ini, kemudian apa yang Anda katakan tentang bati pertama Islam itu ya. Kemudian absen satu-satu. Dia Fitriani, ada dia. Absen waktu? Dia Fitriani ada? Ada, Pak. Silakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitriani, asal Pontianak. Tujuan saya masuk Zoom untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing Dan manajemen. Dan manajemen kan? Ya. Oke. Dari Pontianak ya? ya, Pak. Ya, Pak, dari Pontianak. Semester berapa? 3 ini ya? Ketiga ini. Semester 3. 3 ya. Oke. Kemudian Sumiati. Sumiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, asal dari Sungai Purun Kecil. Tujuan saya di sini ingin mengikuti pelajaran Islamic Marketing. Ini marketing. Yang tidak bicara mic dimatikan ya. Jadi tidak ribut, nanti kedengaran sini kan. Oke, Alfi. Hadir, Pak. Ya. Alfi ya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi, saya berasal dari Sambas. Tujuan saya ingin mengikuti Zoom ini untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing. Oke. Satriani ya? Iya, Pak. Ya, silakan Satriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani, saya berasal dari Sanggau Kapuas. Tujuan saya untuk mengikuti Zoom karena saya ingin mengikuti mata pelajaran mata kuliah Islamic Marketing. Oke, good. Yasmi ya? Iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Yasmi, asal Kapuas Hulu. Ya. Kapas Hulu ya? Di mana Kapas Hulunya? Di Jongkong. Oh, Jongkong. Ya. Sekarang ada masih di Jongkong lain enggak? Masih di Pontianak, Pak. Oh, Pontianak udah di Pontianak ya. Bagus ya, jadi biar dapat apa tuh, dapat lancar jaringannya enggak? Kalau nanti daerah kan putus-putusin enggak? Iya. Oke. Devira Hanita. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devanita, asal dari Pontianak. Tujuan masuk Zoom ingin mengikuti pelajaran Islamic Marketing dan Manajemen. Oke. Kemudian ST. Halo, assalamualaikum ST. Ada ST tidak masuk ya? Uldi Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uldi Maulana, asal Sanggau Kapuas. Tujuan ingin mengikuti mata kuliah Islamic Marketing. Ya, oke. Sam tidak ada Ray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamridar Aderai, asal dari Kabupaten Ketapang. Tujuan ingin mengikuti pelajaran Islamic Marketing. Oke.
Esi Wulandari. Esi Wulandari. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asal dari Mempawah, tujuan saya ingin mengikuti mata kuliah Islamic Marketing. Oke. Rizka Variana. Rizka Variana ada? Rizka Variana. Ica Lestiawati? Saya Bapak. Ya, Ica Lestiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Karyana, asal Punggung, Kabupaten Kuburaya. Ya. Tujuan ingin masuk Zoom ini yaitu untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing. Oke, good. Ica Lestiawati? Ada Ica Lestiawati? Lulu Asana? Lulu Asana? Belum masuk? Iya, Ada? masuk Pak. Oh ya, silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Lulu Hasana, asal Pontianak. Tujuan saya masuk Zoom ini untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing. Oke. Yaninda Paradipta? Ya Pak, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deninda Pradipta. Asal saya dari Sintang. Tujuan saya masuk Zoom meeting yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran dari Islam Marketing. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nurul Majasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Majasi, asal saya dari Sambas. Ya. Tujuan saya masuk room meeting adalah untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Oke. Aimanuddin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya Aiman? Oke. Perkenalkan, nama saya Imanuddin, asal Pontianak. Pontianak ya? Tujuan, ya Pak. Uh, Tujuan masuk Zoom ingin mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Oke. Wawan Setiawan? Wawan Setiawan? Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Setiawan Pak, asal saya dari Kabupaten Melawi. Ya. Tujuan saya masuk di Zoom meeting ini untuk mempelajari mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Terima kasih Pak. Sama Bella Sapitri? Bella Sapitri? Ica Lestiawati? Ica Lestiawati? Ada. Rizky? Rizky? Belum ada, belum masuk. Anissa Maidina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Medina, saya berasal dari Pontianak. Tujuan masuk Zoom meeting ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Islamic Marketing dan Manajemen. Oke, Susan? Susan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan, asal dari Kabupaten Sekadau. Tujuan mengikuti Zoom ini untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, Pak. Oke. Terima kasih. Hayati? Nur Hayati? Saya Pak. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya berasal dari Kapuas Hulu. Ya. Tujuan saya masuk mengikuti Zoom ini untuk memperdalam ilmu dalam bidang marketing dan manajemen. Ya. Terima kasih. Fira Amalia? Perkenalkan, nama saya Fira Amalia Iranda. Nama saya Fira Amalia Iranda, asal Pontianak. Tujuan saya ikut Zoom meeting untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing, Pak. Oke. Kemudian Zela Nur Halizah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zela Nurhaliza. Saya berasal dari Sanggau Kapuas.
Ya, oke. Tujuan saya untuk masuk Zoom ini untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Oke. Husnul Hatimah? Husnul Hatimah? Ada? Belum. Wardah? Ada? Husnul Hatimah? Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah. Saya dari Pontianak. Dan saya mengikuti Zoom meeting ini untuk meningkatkan pengetahuan saya melalui mata kuliah Islamic Marketing. Oke. Wardah Koniah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Koniah, berasal dari Sanggau Kapuas. Tujuan masuk Zoom meeting untuk mengikuti mata kuliah Islami Marketing dan Manajemen. Oke. Putri Juniarti? Perkenalkan, nama saya Putri Juniarti Muzaina, asal Pontianak. Alasan saya masuk Zoom karena ingin mengikuti mata kuliah Islamic Marketing. Oke. Jaja Handika? Jaja Handika datang. Eci Lestiawati? Eci Lestiawati, Ica Lestiawati ya? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Lestiawati. Saya dari Jungkat Kabupaten Mempawah. Tujuan saya untuk mengikuti ini, saya ingin memperdalam ilmu marketing, Pak. Oke. Bapak foto dulu ya, untuk absensi. Jadi nampak wajah ya. Wajah itu. Oke, jadi kalau ini ada mata kuliah apa? Islamic Marketing and Management ini enggak? Ya kan? Ada 3 kata kan, Islamic, Marketing dan Management. Kalau Anda semua ini, saudara-saudara semua ini mendengar kata Islamic Marketing itu, kira-kira apa yang dari benak Anda? Sebut nama ya, menjawabnya sebut nama siapa gitu, pakai salam ya, nama siapa gitu kan, kita ikut tata krama Islami ya. Oke. Tata krama apa nih, namanya siapa, jawab kan nanti dinilai nih, jawab nilai Pak, nilai. Ya, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ica Lestiawati. Pertama sekali untuk mendengar kata Islamic Marketing ini kan, bahwasanya kalau marketing terdapat dari kata marketing, bahwasanya itu kan marketing itu adalah suatu upaya untuk memikat suatu konsumen atau suatu kegiatan untuk mengikat penarikan kepada konsumen dalam nuansa Islamiyah gitu, Pak. Islamnya, masuk Islamnya gimana? Masuk Islamnya gimana? Maksudnya itu dengan syariat Islam gitu, Pak. Oke, ya. Oke, yang lain silakan kita diskusi dulu ini. Kalau Anda siapa lagi mau berpendapat, silakan masuk nama. Silakan, siapa mau berpendapat lagi? Hai Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasana. Kalau mendengar kata Islamic Marketing ini, menurut saya bagaimana cara suatu ilmu yang memberitahu kita tentang tata cara memikat seorang konsumen dengan tapi tetap dengan koridor Islami, tidak menggunakan hal-hal yang sekiranya membahayakan orang lain gitu, ataupun keluar dari syariat Islam seperti itu, Pak. Oke, lagi pendapat silakan. Kalau bisa dengan ayat-ayat Qur'annya boleh, itu kan? Saya. Silakan nama ya. Assalamualaikum, nama saya Nur Hayati. Saat saya mendengar kata Islamic Marketing dan Manajemen, yang pertama kali saya pikirkan adalah pengaturan, karena manajemen itu lebih ke tata cara atau
cara kita melakukan pengaturan dalam melakukan sesuatu. Sedangkan marketing seperti yang teman-teman tadi adalah untuk memikat pelanggan. Nah, sedangkan Islamic itu berdasarkan syariat Islam atau berdasarkan syariat-syariat yang sudah ditentukan. Jika digabungkan, maka dalam pengertian ini yang saya rasa adalah tata cara dalam kita memikat konsumen untuk tertarik kepada produk-produk kita berdasarkan secara Islami atau tidak merugikan orang lain dan saling menguntungkan. Sehingga tidak jadi kekacauan dalam proses yang akan kita lakukan nanti, karena kita telah melakukan pengaturan pemasaran atau segalanya berdasarkan syariat dan juga sudah terorganisir secara lebih baik. Terima kasih, Pak. Oke, bagus banyak ya. Jadi itu marketing tuh ya, enggak. Jadi banyak definisi sebenarnya, banyak definisi tentang pemasaran. Apa tuh pemasaran? Itu bahasa asing itu marketing enggak. Tapi bahasa Indonesia itu pemasaran. Kalau Islamic marketing itu pemasaran syariah, kan? Atau juga bisa dikatakan syariah marketing boleh, ya kan? Boleh kata syariah marketing atau Islamic marketing. Jadi kalau Bapak lebih condong ke syariah marketingnya kan, pemasaran syariahnya itu kan. Artinya kan ada banyak buku tentang kita dalam Islam mengenal kata-kata muamalah kan, ya kan? Muamalah, ya. Mana kata muamalah itu kan? Bagaimana cara bermuamalah dalam Islam itu kan? Bagaimana berbisnis secara Islam itu kan? Ada tata caranya. Jadi bagaimana manajemen dalam Islam? Bagaimana manajemen zaman Nabi Adam? Kita bisa ada tuh tulisannya. Bagaimana manajemen zaman Nabi Ibrahim itu kan ada semua. Jadi ilmu manajemen itu udah ada sejak Nabi Adam, gitu kan? Udah ada sejak Nabi Adam manajemen kan. Nah, kata Kupas itu ada bukunya namanya Ilmu Syariah, ya kan? Kalau Anda berkata marketing itu apa? Banyak definisinya. Ini ada definisi singkat, what is marketing kan? Kata ini pakar barat ya. Marketing is creating the customer. Jadi kalau Anda berbisnis itu ya, Anda berbisnis harus pemasaran itu bagaimana menciptakan pelanggan, gitu. Itu pemasaran. Ya kan gitu. Jadi apa itu pemasaran? What is marketing? Marketing is creating the customer. Itu pendek aja definisinya. Ya kan? Pendek di sini. Marketing is creating the customer. Creating itu menciptakan pelanggan. Kan gitu. Itu pemasaran kan? Tapi memang definisinya sederhana, tapi punya makna yang dalam, kan gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menciptakan pelanggan? Kan gitu logikanya. Ya kan? Bagaimana cara menciptakan pelanggan? Jadi dalam menciptakan pelanggan itu harus menurut hukum Islam, harus Islam, ya kan? Tidak boleh curang, harus jujur, kan? Tidak boleh mengakal, kan? Artinya sebut syariah Islam gitu kan? Kan? Kalau produk yang dijual itu kalau jelek bilang jelek, kan? Yang bilang bagus, jelek bilang bagus, kan tidak bagus, kan? Tidak boleh. Itu berkaitan dengan syariah Islam, kan gitu. Jadi kalau Anda berdagang itu, berjualan itu, ya katakan bagus yang bagus, yang jelek gitu kan. Nah, tidak boleh mengurangi timbangan, kan? Itu prinsip-prinsip muamalah dalam Islam kan. Harus ada akadnya, ijab kabulnya, kan gitu kan? Ya kan? Ya, produknya tidak dulu, ya. Gitu kan? Nah, itu intinya. Tapi kalau definisi marketing itu kan creating the customer. Itu kata Peter Drucker itu, ahli ilmuwan barat kan. Nah, menciptakan pelanggan. Jadi kalau dari saudara ini kan bisa juga walaupun kan bisa juga buka usaha kan. Nah, apa tujuan Anda berusaha itu apa tujuannya? Kalau tidak menciptakan pelanggan, betul enggak? Betul. Ya kan gitu. Maka bagaimana cara kita menciptakan pelanggan itu bagaimana caranya? Nah, kan? Bagaimana cara kita menciptakan pelanggan? Nah, siapa yang mesti jawab? Kalau Anda punya bisnis nih, Anda punya restoran, Anda punya usaha apapun, ya kan? Pasti tujuan dari Anda sebagai pemasar itu menciptakan pelanggan, kan? Apa Anda buat produk dan ada pelanggannya, gitu kan? Nah, ya kan? Siapapun. Coba Anda kan partai di kota pun banyak orang yang punya bisnis kan? Orang Islam, orang ya banyak bisnis. Jadi garasi di tempat usaha kan? Garasi itu garasi mobil, kan disulap di tempat usaha kan? Ada jual macam-macam kebutuhan konsumen. Nah itu semua tuh mereka tuh pasti tujuannya menciptakan pelanggan kan itu. Nah Bapak tanya bagaimana caranya kita tuh menciptakan pelanggan gitu. Nah, gimana coba? Apa maknanya itu? Bagaimana Anda menciptakan pelanggan itu gimana coba? Anda bayangkan Anda seorang pengusaha kan? Atau seorang wirausahawan gitu kan? Silakan saya mau berdiskusi silakan. Namanya? Nama Nama saya Ika
Alfiawati. Ya, Saya silakan. ingin menjawab sedikit hal yang saya ketahui saja ya Pak ya. Ya, boleh. Bahwasanya itu kan untuk menciptakan suatu pelanggan itu kan pasti kita harus mengerti hal apa saja yang dibutuhkan seorang pelanggan tersebut. Ya. Misalnya di era pandemi sekarang ini, kayak penjualan online itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Karena untuk keluar saja itu susah atau dilarang. Jadi menurut saya harus mencari dan paham tentang siklus lingkungan sekitar seperti itu Pak. Ya, oke. Jadi kata Eci ya nih, Ica Elsiawati ini kan kata Ica bahwa untuk mencari pelanggan itu kita harus tahu apa kebutuhan pelanggan gitu kan, apa keinginan pelanggan, lingkungan kita apa keinginannya. Di saat pandemi ini ada peluang apa yang kita bisa tangkapkan gitu kan. Jadi dengan mengetahui apa kebutuhan pelanggan dan apa keinginan pelanggan, maka kata Ica ini kita bisa menciptakan pelanggan. Apa dengan ada beberapa yang lain silakan. Kamu namakan lagi? Pak. Silakan. Reti ya, silakan. Apa? Semuanya ya? Menurut saya Pak, yang kedua yaitu kualitas dari barang yang kita jual Pak. Namanya misalnya kayak makanan. Makanan ini harus kita bentuk ya Pak. Nama. Bapak nggak tahu nilai. Pak, perkenalkan nama saya Deninda Pradipta. Jadi menurut saya kualitas dari barangnya Pak. Misalnya kayak makanan. Makanan yang kita jual ini harus menarik pelanggan karena kan pada musim pandemi ini kan kita sekarang menggunakan gadget Pak. Jadi tampilan dari yang kita jual ini harus menarik. Contohnya kayak dalam paketannya, isi dalamnya itu harus menarik karena kan mau disorot dari kameranya gitu, dari gadget, ditengok dari gadget gitu sih Pak. Jadi dari apa kualitasnya enggak? Nah, kualitasnya Pak. Kualitas barangnya. Kualitas barangnya. Bapak tanya apa tuh kualitas? Apa tuh mutu? Iya Pak. Apa itu kualitas? Tanda kita. Apa kualitas itu kira? Kualitas itu kayak gimana ya Pak? Kualitas ini seperti kualitas tuh. Kayak misalnya suatu produk ini memiliki keunggulan apa sih gitu sih Pak? Ya. Kualitas tuh Pak. Jadi kualitas itu positif kan? Iya Pak, hal-hal yang positif unggulannya gitu Pak. Subjektif gitu. Subjektif sifatnya. Misalnya gini, ada tiga orang nih, tiga orang konsumen kan, A, B, C kan, terus membeli apa tuh lapar, membeli nasi goreng kan, kata Mas, terus nasi goreng pedas gitu ya. Kan nasi pedas ya, nah itu yang satunya tidak pedas gitu kan itu beda kan, yang satunya sedang-sedang pedasnya enggak, gitu kan. Kata pedas menurut pelanggan beda dengan pedas menurut penjual kan, sama tidak kira tuh, pedas menurut pelanggan dan pedas menurut penjual sama tidak kira tuh, bisa beda kan. Iya Pak. Mungkin kalau kata penjualnya kalau pedas tuh tiga cabai aja sudah pedasnya enggak, ya kan? Dirasa oh kan bang pedas nih, udah pedas. Kalau ke kami sebagai pelanggan tuh harus 5 cabai buat pedas, gitu kan? Jadi kualitas itu kan sifatnya subjektif kan? Ikan ada ikan frost, pernah nonton ikan frost enggak? Frost, tahu enggak frost? Frost yang kayak permen tuh, ya dimakan ada apa? Enak gila, enak gila tuh itu kualitas tuh kan, enak gila tuh kan, enak gila. Dingin sekali, dingin sejuk, sejuk tuh kualitas kan, beda-beda. Coba kasih Anda masing-masing kasih pros ini, bagaimana Anda berpersepsinya tentang itu? Ada tuh dingin sejuk, ada kan, waduh enak, gitu kan. Nah itu namanya kualitas. Jadi kualitas itu tak bisa didefinisikan, sifatnya subjektif. Jadi kan, si A ini bagus, menurut B tidak bagus kan, betul enggak? Iya kan? Sifatnya subjektif. Jadi kalau Anda buka restoran, Anda jual makanan kaki kan? Anda jual makanannya. Kira-kira apa yang dibeli konsumen akan makan itu? Apa yang dibeli konsumen? Akan makanan. Apa yang dibelinya? Ini Anda punya usaha makanan kuliner kan?
Nah, kira-kira apa yang dijual pada konsumen itu kalau kuliner itu? Selera yang sangat diminati oleh wilayah tersebut, Pak. Apa yang dijual Anda sebagai Anda pengusaha kuliner nih? Apa yang dijual pada konsumen nih? Apa yang dijual kira-kira? Apa yang dijual tuh? Makanan, Pak. Anda kan pengusaha kuliner, makanan ya. Kira-kira tuh apa yang dijual pada konsumen tuh? Apa yang dijual? Makanan, Pak. Produk. Makanan. Iya. Anda jual makanan, konsumen mau datang. Anda kan pasti kan menginginkan bahwa banyak konsumen datang ke tempat Anda kan? Membeli produk Anda kan? Kira-kira supaya konsumen tuh mau ke tempat Anda itu, apa yang dijual pada konsumen? Paling diminati, Pak, makanan yang iyalah akunya supaya konsumen itu mau ke tempat Anda makan mampir ke tempat Anda terus mau makan gitu kan? Itu Pak namanya promosi, Pak, kayak promosi gitu, Pak. Ya apa namanya? Apa namanya? Kayak ya datang kan? Anda jual makanan nih. Ada buka restoran nih kan, makanan kan? Nah, bagaimana apa yang dijual pada konsumen supaya konsumen itu mau datang ke tempat Anda tuh? Makanan Anda dibeli oleh konsumen. Dan mau makan situ. Apa yang dijual? Menyediakan menu makanan yang menarik, Pak. Ada menarik sih kalau bagus apa konsumen mau? Anda mau tak misalnya ada menarik, indah, bagus. Mau apa itu? Kalau cuma indah, menarik kan? Nah, apa yang dibikin konsumen tuh? Tempatnya yang harus bersih, Pak. Gimana? Bersih. Tempatnya rapi dan lebih menarik. Apa hanya cukup menarik, rapi, bersih. Tapi kalau itu tidak enak, makan enggak? Mau enggak? Kan pertama untuk menarik konsumen kita harus melakukan promosi. Nah, promosi disesuaikan juga dengan tempatnya, Pak. Jika tempatnya tidak baik atau kotor, maka konsumen juga tidak mau walaupun makanannya enak. Nah, oke, kalau tempatnya baik, bersih, menarik, makanannya juga enak, memiliki rasa yang berbeda dan juga bentuknya juga berbeda atau menarik dan mengikuti tren-tren saat ini, maka konsumen akan menarik dan mau atau berbukan di tempat. Yalah. Itu apa nama semut? Apa namanya itu? Ya kan? Apa namanya itu? Enak kan? Bersih, rapi, makan enak, makan kan? Itu apa namanya? Satu kata aja. Apa yang dijual oleh pemasar tuh? Satu kata aja jawabannya. Marketing, Pak. Itu kegiatannya. Yang dijual tuh apa? Ya? Kalau Anda tuh lapar kan? Makan kan? Anda kan mau makan nih, kan milih restoran kan atau warung lain enggak makan kan? Yang itu apa Anda tuh? Anda cari apanya tuh kalau Anda mau lapar mau makan tuh milih apanya? Menu lah, Pak. Menunya? Produknya, Pak. Menu hasil. Hah? Hasil atau produknya? Iyalah. Ini kan banyak nih. Banyak makanan kan, jual makanan kan. Kira-kira apa yang Anda pilih itu? Oh, saya mau toko A aja lah, enggak toko B. Kira-kira indikator apa ya? Variabel apa yang Anda pilih itu? Rasa, Pak. Rasa lah kan? Rasa kan? Rasa lah. Jadi konsumen itu beli rasa, bukan beli produknya, rasanya. Ya kan? Rasa kan kalau enak kan nyaman ya rasanya. Rasanya kan, itu rasa. Jadi kalau Anda buka rumah makan tuh, yang Anda jual itu apa rasanya? Nah, rasanya harus enak kan? Nah, bagaimana pertama kan Anda dapat mengetahui kebutuhan konsumen. Konsumen itu mau yang enak. Bagaimana cara Anda untuk mengetahui kebutuhan konsumen? Wah, konsumen itu suka makan yang enak. Mana caranya? Cara gimana tuh? Cara gimana? Supaya Anda kan harus tahu mengetahui kebutuhan konsumen kan? Kan? Bagaimana cara Anda mengetahui kebutuhan konsumen? Gimana caranya? Testimoni, Pak. Hah? Testimoni. Oke, caranya gimana? Testimoni. Setiap yang berkunjung gitu, Pak. Ngerasa dulu nanti. Ya, tapi kan berkunjung ke siapa? Kan banyak, konsumen itu banyak. Mungkin tergantung dari wilayah lah, Pak. Kalau wilayah tertentu itu kan biasanya
makanan yang disukai itu seperti ini. Kan ada khas-khas masing-masing, Mbak. Ayo, Pak, tapi gimana caranya? Kebutuhan mereka tuh gimana? Kebutuhan mereka apa? Anda nih mengotak kebutuhan mereka. Apa kebutuhan Anda tuh? Saya ini ada buka usaha restoran nih, jual ini kan. Anda suka ini kan? Anda kan harus ini. Apakah produk Anda jual itu sesuai dengan kebutuhan mereka kan gitu kan? Melakukan promosi, Pak. Hah? Dan promosi. Yakin kan Anda percaya ada promosi-promosi? Anda percaya pada promosi iklan gitu? Wow, makanya enak gitu kan? Kita melakukan endorsement sama Telegram. Oh gitu ya. Yakin kan Anda bisa meyakinkan konsumen bahwa produk itu enak bagi konsumen? Yakin kan? Coba. Melalui riset, Pak? Riset pasar kan? Iya. Nah, riset pasar, riset dulu cari informasi kan? Cari informasi pasar, tanya dulu kepada mereka kan? Atau Anda undang, Anda buka usaha pertama kan? Undang ke toko Anda untuk makan gratis kan? Nanti minta minta masukan gitu kan? Pertama enggak sih lo. Oh, kalau enak berarti akan nanti ngulang gitu, enak akan ngulang ke nanti dari enak nanti akan menyebar dari mulut kan? Nah, itu caranya ya kan? Oke lah, itu membuka ya. Jadi Bapak share dulu ya, Bapak mau share dulu, share dulu ini kan. Jadi tadi intinya itu bagaimana mencari pelanggan itu kita harus tahu harus mengetahui kebutuhan konsumen dan harus bisa menciptakan nilai produk kan ya, itu manfaat produk itu ya. Ya. Ini Pak, kita membuka dulu nanti ini ya, jadi kita ini rencana pembelajaran ya. Nampak tak nih? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi rencana pembelajaran semester. Bapak enggak tahu deh apakah dari Istana menyediakan atau sementara ini Bapak yang buat dulu RPS-nya kan? Habisnya dari YN-nya nanti ketika lupa. Jadi mata kuliah Islamic Marketing. Sebenarnya bukan ini namanya ini betul ini. Islamic Marketing Management, bukan Islamic Marketing and Management, bukan gitu ya. Islamic Marketing Management. Ini manajemen pemasaran syariah gitu kan. Nah, di semester 3 ya enggak? Nah, di semester 3 2 SKS. Jadi ini nanti kita kan ada 16 bab nih, ada 16 materi kan. Nah, ini capaian pembelajarannya nih. Nah, jadi mahasiswa itu mampu memahami dan menjelaskan konsep manajemen pemasaran Islam, gitu kan? Apa tuh pemasaran Islam? Bagaimana konsepnya pemasaran Islam, gitu kan? Nanti kita tinggal cari nanti apa tuh ayat-ayat Quran terus dari dalilnya, hadis-hadisnya kan tentang ini kan gitu kan? Apa tuh pemasaran Islam harus pakai dalil kan? Pakai hadis kan? Atau pakai ya pokoknya gitulah gitu kan? Lain dengan apa itu marketing, apa itu pemasaran biasa aja enggak? Itu konvensional kan? Tapi kalau yang kalau kita pemasaran Islam harus jadi di situ harus didukung oleh bahasa apa tuh hadis atau dalil itu kan? Betul enggak? Kalau misalnya gini, kayak gini umpamanya, Bapak kasih satu ayat ya, Bapak ayat Al-Baqarah ya. Kita kalau kita itu tuh memasarkan tuh, kita tentukan siapa pasar kita kan, betul enggak? Ya kan? Pasar kita. Oh, saya buka usaha ini, pasar kami remaja gitu kan. Nah, kalau Bapak kasih ayat gini, ya Bismillahirrahmanirrahim, jalikal kitabula roiba fi dalil muttaqin. Apa artinya itu? Jalikal kitabula roiba fi dalil muttaqin. Apa artinya itu? Itu surat apa tuh? Al-Baqarah, Pak. Al-Baqarah ayat berapa tuh? Berapa? Jalikal kitabula Ayat 2. ayat 2 enggak? Nah, jalikal. Apa arti jalika tuh? Apa arti jalika? Tunjuk bagi orang yang bertakwa, Pak. Nah, itu kan jalikatnya apa itu kan? Jauh kan? Jauh enggak? Jalika kan? Kan itu kan? Itu. Nah, itu artinya kan? Kitabullah. Apa arti kitabullah? Zalikal kitabullah. Nah, apa artinya? Ini Tidak ada keraguan padanya. Arti kitabullah apa arti kitabullah? Zalikal kitabullah. Kitabullah itu kitab kan? Kitab itu Allah kan? Kitab yang ditulis oleh Allah kan? Kitab bulah kan kitab yang ditulis oleh Allah kan gitu. Roiba fi jalikal kitabullah roiba fi hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. roiba fihi apa roiba fi?
Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, jadi Quran itu untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Ini bertakwa. Orang yang bertakwa. Quran bukan Orang yang beriman. Quran beriman kan? Quran bukan untuk yang tidak beriman kan? Enggak? Jadi Allah menciptakan Quran itu kan untuk orang yang beriman. Iya, Pak. Orang yang beriman kan gitu. Iya, Pak. Nah, mau enggak orang tidak beriman membaca Quran? Quran mau enggak? Orang yang tidak beriman membaca atau belajar Quran mau enggak kira-kira? Enggak boleh. Bukan mau enggak kira-kira? Orang tidak beriman nih mau enggak belajar Quran? Atau membaca Quran? Enggak mau deh kan? Ya. Nah, di analogikan gini, kalau Anda buka usaha, Anda buat produk, Anda harus tentukan dulu pasar sasaran siapa kan gitu. Betul enggak? Betul. Nah, jadi Anda jual apa katakan? Bakso. Nah, ya jual bakso ya. Jual bakso. Siapa pasar sasaran Anda ini apa? Siapa pasar sasaran Anda jual baksonya apa pasarannya? Kan gitu. Nah, kalau Anda misalnya untuk kaum milenial, anak muda, ya kan? Ya. Milenial, anak muda. Jadi bakso ini khusus untuk anak muda, remaja yang belum menikah. Nah, umurnya berapa tahun? 19 sampai 25 tahun, Mama ya. Nah, bagaimana bentuk baksonya itu untuk kaum milenial itu? Kalau bulatan itu umum. Anda ingat enggak pernah enggak nonton film Islam itu Ketika Cinta Bertasbih? Atau ayat? Enggak, Pak. Pak. Enggak, tidak pernah, Pak. Kan? Ya, ayat cinta kan? Cinta. Nah, si Ajam kenal, masih ingat si Ajam? Kenal, Pak. Ajam ya. Ajam kan? Iya, Pak. Ajam kan kuliah di Mesir kan? Iya, Pak. Nah, kalau misalnya kan saya jual apa Ajam tuh di Mesir? Dia jual Mesir jual apa dia sana tuh? Jual bakso. Bakso kan? Laris kan? Iya, Pak. Laris, Pak. Selesai balik ke Indonesia. Ya kan? Dia mau jual bakso. Tapi apa kata adiknya? Harus mengubah bentuk bakso. Banyak dah, ya kan? Iya. Udah banyak. Jadi kita ubah, kita ubah bentuknya. Iya. Kan bakso begitu udah baik saing. Kita coba siapa pasar kita anak SMA kan? Iya, Pak. Tempat di mana? Tempatnya di dekat sekolah kan? Nah, apa baksonya? Bakso cinta. Jadi bakso itu kata love kan? Nah, love, ya kan? Nah, itu contoh kan? Nah, itu dianalogi gitu. Jadi kata Jalikal Kitabullah Raiba fi dalil muttaqin itu kan Allah menciptakan Quran itu kan Quran kan untuk orang yang bertakwa kan? Berarti bagaimana bertakwa kan? Kan gitu. Jadi siapa orang yang bertakwa kan? Kenapa orang bertakwa? Kan orang bertakwa itu atau orang beriman itu pasti mau baca Quran, pasti mau belajar Quran kan? Nah, sama kalau ada berbisnis ini, ya kan? Anda buka bakso supaya bakso ini bisa dibeli oleh konsumen mau beli itu siapa pasarnya kan gitu. Oh, kalau saya baksonya kayak mulai cinta nih untuk anak remaja, untuk milenial gitu kan. Pasti orang tua tak mau beli tuh. Malu dia kan. Masa orang tua mau beli bakso cinta? Mau bercinta lagi kan gitu. Iya. Ya kan? Iya, Pak. Mau bercinta. Jadi itu contohnya. Jadi banyak ayat Quran kita kan. Satu ayat Quran nomor 2 itu penting tuh ya. Kunci itu belajar dua tuh kunci untuk berbisnis sebenarnya kan. Kan gitu. Jadi kalau Anda mau buka usaha, ya itu siapa pasar sasarannya kan? Nah, untuk siapa? Kalau Anda jual bakso untuk orang tua, lain lagi bentuknya kan? Betul enggak? Lain lagi bentuknya. Beda kan? Disesuaikan dengan pasar sasaran itu siapa nih? Anda juga buka restoran gitu juga. Anda buka restoran itu siapa nih pasar? Siapa pasar restoran Anda nih? Apakah untuk milenial? Kalau milenial itu kan harus bagus kan, harus sesuai milenial kan gitu kan? Lancar informasi. Kalau saya buat mau bagaimana desainnya gitu kan? Nah ya kan? Dan tidak hanya cukup meja aja, tapi mejanya harus didesain seperti saking income milenial kan? Gitu ada apa situ? Sehingga orang tuh mau nongkrong situ sambil makan gitu kan? Nah itu. Jadi harus tahu tentang sambil pasar juga. Nah itu. Jadi kita itu harus memahami ya, memahami konsumen juga itu. Jadi ini kita belajar nih. Mampu memahami dan menjelaskan konsep masuk Islam. Kita nanti mulai minggu depan lah kita masuk materi ya. Ini baru secara umumnya gitu kan. Jadi pendapat kita ini harus kalau bisa didukung oleh dalil-dalil Quran, ayat-ayat Quran kan. Kan bisa dicari kan. Kita sambil belajarin enggak? Misalnya kalau ini ada nanti minggu depan kita diskusi nih. Bagaimana konsep pemasaran masuk Islam? Anda cari dalilnya nih.
cari di hadis apa, di Google Al-Quran apa kan, ada tuh cara mencari hadis, misalnya hadis tentang pemasaran apa tuh pasar kan, apa pasar, macam-macam pasar menurut Islam gimana kan kata pemasaran daripada pasar, apa tuh pasar, apa tuh pasar menurut Anda, pasar itu apa? Tempat pusat perbelanjaan. Tempat, hanya itu aja tanda tahu pasar itu perbelanjaan, oke. Yo, pasar tahu pasar. Pusat perbelanjaan, bukan. Tempat bertemu pembeli yang penjual, Pak. Apa mesti bertemu penjual? Coba tanya. Tempat terjadinya proses jual beli. Perekonomian, apa ya? Jual beli, Pak, jual beli. Iyalah, sama tuh. Kan nanti pertemuan antara permintaan dan penawaran kan? Antara permintaan dan penawaran itu bertemu, karena titik keseimbangan pasar kan? Itu terjadinya harga kan, pembelian. Jadi kalau Anda tuh misalnya kan udah canggih kan? Udah canggih, udah pakai online udah bisa kan? Anda tidak perlu bertemu kan? Dengan pembeli perlu bertemu. Anda ada gadget, buka Shopee, Anda pilih produk yang Anda suka kan? Itu kan, fotonya kan? Klik, ya kan? Langsung dapat kode ke Alfamart, ke Indomaret, bayar. Nah, produk dapat begitu. Bertemu enggak kan? Anda di dapur sambil masak, bisa terjadi transaksi, bisa kan? Bisa kan? Enggak perlu tempat sendiri, jadi bebas tuh. Bukan ada pasar itu juga pasar ya. Kalau tadi tempat bertemunya pembeli itu konvensional, itu definisi konvensional tuh, tempat bertemu penjual pembeli. Benar, tapi itu udah lama, bisnis lama itu kan. Hari kita nanti besok minggu depan kita akan bahas ini. Maksudnya diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep manajemen pemasaran Islam. Apa tuh pemasaran Islam, gitu kan? Ya pasti itu kita pada pemasaran Islamnya gitu kan. Bukan pada pemasaran konvensionalnya. Konvensional membandingkan konvensional ya, tapi kita utamakan yang pemasaran Islam. Bagaimana sih caranya? Bagaimana sih kita sebagai pengusaha Islam tuh, kita sebagai orang Islam itu melakukan pemasaran Islami itu kan? Bagaimana cara berbisnis secara Islami itu kan? Tidak boleh curang, harus adil, tidak boleh kita harus mengatakan bakal barang jelek, bagus kan? Karena kita Nabi Muhammad SAW kan juga seorang pedagang kan? Nabi Muhammad juga seorang pemasar. Ya, dulu namanya pedagang kan? Ya, dulu kan? Sekarang namanya pemasar kan gitu kan? Waktu juga zaman Nabi itu dalam berbisnis itu dalam menjual buah, ya kan? Pada konsumen dia bilang ini buahnya jelek, udah busuk, agak sekian kan? Ini bagus, masih bagus, ada sekian gitu. Itu ya harus jujur ya, harus jujur itu. Jadi itu nanti kita bahas nanti minggu depan selesai cari itu ya dalilnya apa tuh ya. Bapak juga baca dalil kan, sama-sama kita belajar nih ya. Bapak belajar, kita sama-sama belajar, sama-sama bertukar pikiran kan? Kan kalau masalah bertukar pikiran. Sekarang kan SMP mau diajari kan. Kalau kita ini kan masa dengan dosen kan saling sharing gitu kan. Saling pendapat menurut ilmu apa kan. Bukunya ada Islamic Marketing. Yang kedua kita tujuannya sampai mampu memahami dan menerapkan makasih syariah dalam perdagangan dan pemasaran. Syariahnya gimana? Hukumnya gimana kan? Yang ketiga mampu menjelaskan peran pemasaran dalam Islam. Itu katanya itu. Jadi kita cari dalilnya. Mampu melakukan pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Mampu melakukan tabayun dalam mengenal lingkungan Islam. Apa tabayun tuh? Tabayun apa? Dalam marketing, dalam ilmu Islam apa tuh tabayun? Mencari kebenaran, Pak. Ya riset kan, kebenaran kan? Riset atau riset tidak kan? Mencari kebenaran, atau riset, penelitian kan, atau tabayun kan, itu ada tuh. Jadi mampu melakukan riset atau tabayun pemasaran, ya kan? Jadi kalau dalam bahasa agama tuh riset tuh tabayun, dalam bahasa konvensional, bahasa Indonesia riset, ya kan? Kalau dalam bahasa agama tuh tabayun, gitu kan? Itu riset, ya. Kalau tabayun pemasaran, riset pemasaran. Dan peramalan permintaan dalam Islam. Nanti mampu membangun nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Bagaimana cara Islam, bagaimana pengusaha Islam itu memuaskan pelanggan, membangun loyalitas pelanggan gimana caranya. Kita akan belajar nanti kan.
mampu berupaya meningkatkan nilai pelanggan. Apa tuh nilai? Apa tuh nilai? Nilai itu apa nilai? Nilai produk. Apa nilai produk? Nilai produk. Apa tuh nilai produk? Coba, apa tuh nilai produk? Apa tuh nilai produk coba? Produk. Tinggi rendahnya suatu tingkat atau kualitas produk tersebut, Pak. Nah, nilai produk itu berhasil value kan? Nah, nilai itu apa rumusnya? Value itu sama dengan benefit bagi cost. Itu rumus nilai. Nilai sama dengan manfaat bagi biaya. Manfaat bagi biaya. Begini, contoh. Anda beli sepeda motor, ya kan? Contoh ya. Anda kan mau kuliah ada sepeda motor nih. Minta motor, Pak, Mbak, belikan motor lah, kan? Belikanlah motor enggak? Motor harganya 1 juta. 1 juta kan? Murah katanya, murah motor ini 1 juta. Tapi tiap minggu masuk bengkel, gimana tuh? Bernilai enggak tuh motor itu di Anda? Enggak. Kenapa? Kenapa tidak bernilai? Karena menyusahkan yang si konsumen gitu, Pak. Iyalah, itu bahasa gaulnya. Tapi kalau bahasa ilmiah apa? Bahasa ilmiahnya itu bahasa gaul, betul, bisa konsumen. Itu bahasa gaul. Tapi kalau bahasa ilmiah gimana? Kenapa kok itu? Kenapa tidak bernilai itu? Pakai usaha. Karena menguntungkan tapi malah merugikan, Pak. Itu bahasa gaulnya karena manfaatnya lebih kecil daripada biaya. Ya kan? Ya. Apa rumusnya? Value sama dengan benefit bagi cost. Ya, value sama dengan benefit bagi cost. Nilai sama dengan manfaat bagi biaya. Jadi kalau manfaatnya lebih kecil dari biaya itu berarti dia tidak punya value, tidak bernilai, tidak punya manfaat, tidak bernilai. Barang itu bernilai apabila benefitnya lebih besar daripada value. Ya kan? Anda beli motor 20 juta. Tapi tidak pernah rusak motor itu. Motor itu. Bernilai tidak kira-kira? Bernilai, Pak. Bernilai. Karena manfaat lebih besar dari biaya. Karena manfaat besar dari biaya kan. Memang harganya dia lihat dari harganya, tapi lihat dari biaya operasionalnya kan. Kalau memang harganya tinggi, tapi biaya operasionalnya kan tidak tinggi kan. Tidak pernah masuk bengkel. Anda beli motor 1 juta, memang harganya murah sekali kan. Memang murah, tapi tak minggu masuk bengkel. Setahun berapa biayanya itu? Itu nggak sendiri kan? Artinya tuh manfaatnya lebih rendah daripada biaya. Jadi tidak bernilai. Jadi kalau Anda ya misalnya beli barang itu, Anda dalam membeli produk perhatikan value sama dengan benefit bagi cost. Ya, gitu. Anda kuliah nih di akuntansi syariah, ya kan? Anda selesai dalam waktu 3,5 tahun, langsung dapat bekerja. Artinya punya value tidak kira-kira? Anda kuliah syariah kan, akuntansi syariah, 3,5 tahun selesai, dan langsung dapat bekerja. Punya value tidak kira-kira lulusan Anda? Dapat, Pak. Kenapa? Karena manfaat lebih besar dari biaya. Karena manfaat lebih besar biaya. Anda udah bayar setiap semester kan? Dapat atau Anda bayar rajin, dapat IP bagus, selesai dalam 3 tahun, dan nama kerja dapat kerjaan pula, ya kan? Ya kan? Value. Kenapa punya value? Karena manfaatnya lebih besar daripada cost, ya kan? Tahu tuh jangan sebaliknya. Kuliahnya 7 tahun. Nah, tapi ada kerjaan itu tidak punya value. Karena tidak manfaat jauh lebih kecil kan daripada biaya gitu. Itu contoh ya. Intinya gitu. Jadi yang dibeli konsumen itu apa? Yang dibeli konsumen itu value-nya kan. Coba orang ke hotel itu beli apanya? Konsumen itu nginep betul beli apa coba? Nah, ini saya dari Jakarta ke Pontianak. Saya mau nginep di hotel mana ya? Hotel mature aja lah. Nah, orang itu beli apa di hotel itu? Nilai atau manfaatnya, Pak? Ya, manfaatnya berupa apa? Untuk apa dia beli hotel itu?
Itu manfaatnya apa? Untuk apa tuh? Dia beli itu apa? Yang tadi restoran tuh apa, rasa kan? Iya. Manfaatnya. Kalau hotel tuh apanya? Kenyamanannya, Pak. Nyaman. Pelayanan. Memang beli pelayanan dari hotel. Tempatnya. Itu aksesoris tuh, kalau yang nyaman tuh aksesoris. Yang lain itu aksesorisnya kan, tambahannya kan. Tapi yang utama itu Anda beli apa tuh? Kalau hotel itu beli apa? Fasilitas. Beli fasilitas. Tempatnya Pak yang strategi. Bukan. Susah mau bicara dengan kita, Pak. Tapi paham gitu. Orang itu ke hotel itu istirahat, beli istirahat kan? Kan untuk tidur, istirahat kan? Iya, Pak. Bukan beli fasilitasnya, tapi istirahatnya. Kalau fasilitas itu tambahannya, nanti udah bisa misalnya yang ada TV-nya, yang bersih, itu tambahannya, augmentednya kan. Nah, tapi yang dasar udah basicnya itu konsumen tuh beli istirahat di hotel kan, gitu. Di Jakarta mendapat tinggal di hotel kan, untuk tidur kan, istirahat namanya. Mau ya itu tambahannya untuk menarik konsumen kan. Nah, kalau tinggal di sini sarapan pagi gratis, itu kan. Ada TV, ada kulkas dan sebagainya, dengan harga berbeda-beda. Berbeda karena dia semua pasar dituju kan. Ada untuk orang yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas, ada yang atas. Yang menengah ke bawah itu ada kelas ekonomi kan, gitu kan, harganya sekian. Kalau menengah harganya sekian, gitu kan. Jadi hotel itu segmen pasar berbeda-beda, bervariasi kan. Tidak satu segmen pasar aja, gitu kan. Nah, itu dia harus tahu itu semuanya, gitu kan. Jadi itu namanya nilai ya, nilai. Jadi kalau Anda tidak mau bisnis itu juga harus nilai kan. Nilai yang diharapkan dari pelanggan itu apa kan? Nilainya kan. Nah, gitu. Jadi kalau Anda ada orang jual kamera harga cuma 300.000, Anda langsung beli. Iya kan? Murah nih, 300.000 enggak? Beli, hari dipakai bisa rusak dah. Tak bisa pakai lagi. Kan rugi kan? Nah, Rugi. itu jadi perhatikan value-nya, benefit-nya dengan cost bandingkan. Sama juga ada kuliah nih. Dan kuliah harus hati-hati kuliah, harus kuliah. Jangan lalai kuliah. Kenapa? Anda harus memperoleh benefit dari kuliah ini. Dapat ilmu kan? Anda kan jadi mendapat pengetahuan, belajar kan, ilmu kan sini kan. Nanti ilmu semoga bermanfaat sehingga Anda bisa bisa di masa depan Anda, gitu kan? Gitu. Terus ada benefit, ada benefitnya kan? Nggak ada mau kuliah di STEM apa? Karena mungkin IAIN bisa memberi ada banyak manfaat kan? Nah, bagi Anda kan juga positif. Kenapa? Karena IAIN nilai besar pada saya, gitu kan? Ada manfaatnya, ada benefitnya, gitu kan? Saya mau karena saya mau belajar tentang akuntansi syariahnya, gitu kan? Nah, itu kan manfaatnya menilai itu. Yang keempat, mampu melakukan analisis pasar konsumen. Jadi pas konsumen di analis ya. Bapak tanya, siapa itu konsumen? Siapa itu konsumen? Pembeli. Minat. Ayo, berapa kali Anda menyebut kata konsumen, berapa kali dalam satu hari? Apa itu konsumen? Apa itu konsumen? Orang yang menggunakan barang, Pak. Gimana? Orang yang menggunakan barang. Bagi konsumen tuh. Orang yang merasakan manfaat. Orang yang membeli barang. Bagi. Jadi gini, kalau sahabat konsumen itu ada tingkatan konsumen ya, ada macam-macam konsumen. Pertama, Bapak kasih contoh ya. Misalnya Bapak punya usaha ya. Bapak punya usaha nih, Bapak ini punya usaha. Anda tidak tahu Bapak itu punya usaha. Ya. Bapak tidak tahu bahwa Anda juga ini ya. Anda tidak tahu Bapak punya usaha. Jadi ada prospek kan? Jadi Anda tuh tidak tahu Bapak punya usaha. Ya kan? Jadi Bapak harus cari itu namanya prospek. Ya, itu banyak prospek. Jadi prospek itu adalah konsumen yang tidak mengerti bahwa kita punya usaha. Ya kan? Paham enggak? Jadi Anda usaha tuh, konsumen tahu Anda punya usaha tuh. Jadi kan banyak prospek kan? Apa tugas Anda? Tugas Anda apa?
Bagaimana membuat mereka tahu bahwa Anda punya usaha gitu kan? Kan gitu. Promosi lah kayak gitu kan? Promosi. Sehingga mereka tahu kan? Anda promosi lah melalui surat kabar, melalui media televisi, by word kan? Word by mouth kan? Dan tahu bahwa bisa. Orang itu datang ke Anda. Oh, kita ke toko apa nih? Toko Nur Hayati lah bilang ya, toko Mbak Nur Hayati ini ke toko masjid. Datang sana kan? Datang. Tapi datang cuma melihat-lihat aja tuh. Itu apa namanya tuh? Hanya melihat-lihat aja dia. Datang ke toko Nur Hayati hanya melihat aja, tapi tidak beli itu. Hanya melihat-lihat aja. Apa namanya itu? Hanya melihat aja. Karena ada konsumen kan datang ke toko hanya melihat aja kan? Beli kan? Loh tak? Ya, toko lihat baju, dipegang-pegang, oh bagus warnanya ya. Ini gini-gini tanya, ini warna apa ya? Wah semua. Tapi tak beli, menanya aja. Tapi tak beli. Ada gitu konsumen kan? Ada. Ada, Pak. Masuk toko pakaian, itu pun pegang-pegang pakaiannya, dia tanya dengan penjualnya, tapi tak beli. Nah itu apa namanya itu? Namanya apa namanya nih? Namanya apa? Coba, tahu enggak? Apa namanya nih? Jadi orang konsumen ini masuk ke toko Anda, hanya melihat-lihat, tapi tidak beli. Apa namanya? Pengunjung. Ya, namanya shopper. Shopper itu orang yang datang ke toko Anda, tanya melihat aja. Mungkin Anda tamat SMA kan, mau kuliah, datang ke UPB ambil brosur kan, terus ke IAIN ambil brosur, ke Widya-Dharma ambil brosur, ke Untar ambil brosur. Tapi Anda kan belum memutuskan kan, mau kuliah di mana kan? Itu Anda namanya shopper, paham nggak? Mencari informasi dulu, tapi belum beli, ya kan? Ke IAIN ambil brosurnya, ke Untar ambil brosurnya. Kalau Anda ambil semua lengkap, Anda cuma konsultasi, berunding dengan orang tua, wah saya mau beli stenjak lah IAIN. Oh, kan bagus nih IAIN, karena agama kan, syariah kan. Nah, saya mau coba akuntansi syariah gitu kan. Nah, Anda pun masuklah, Anda pun putuskan, saya mau kuliah di IAIN. Datanglah ke IAIN, daftar kan, daftar, bayar pulang, Anda dapat KTM. Itu apa namanya? Anda namanya apa tuh? Udah datang, bayar, dapat KTM, itu apa namanya tuh? Karena jadi apa tuh? Kan udah beli dah kan? Kan udah beli. Apa namanya tuh? Kalau udah beli tuh, udah masuk, udah kuliah nih. Kan ada kuliah kan? Waktu udah jadi dia. Apa namanya? Namanya apa? Customer. Anda jadi pelanggan dah. Benar. Pelanggan kan udah bayar kan? Iya, Pak. Berarti ada dari pelanggan. Atau itu orang yang telah membeli produk satu bulan walaupun satu kali, ya kan? Walaupun satu kali gitu kan. Transparan kan, apa dia dan bandingkan. Wah, Anda udah nih, Anda udah bayar, terus kasih kartu, kasih apa? KTM kan? Kasih baju alma mater kan? Seragam kan? Ya kan, supaya Anda tidak lari lagi dari IAIN kan? Tetap nggak di IAIN kan? Tidak lari lagi, nggak berhenti, tidak lari ke tempat lain kan? Itu namanya klien. Klien kan? Anda pernah belajar di Matahari? Pernah belajar di Matahari enggak? Pernah enggak belajar di Matahari? Atau di market yang lain lah? Di Kaisar pernah enggak? Pernah kan? Pernah ada kartu ini Bu, Mbak? Ada kan? Ada. Oh, saya ada. Mana Bu? Itu apa namanya tuh? Itu nama klien. Anda udah diikat dah. Udah diikat. Kenapa kalau saya mau di mana? Di Kaisar. Kenapa Kaisar? Saya udah punya kartu anggota. Kalau saya di Kaisar dapat diskon karena saya punya kartu anggota kan. Nah, itu Anda udah diikat namanya itu. Ini Anda enggak dari tempat lain. Diikat. Itu namanya klien. Tapi sekarang semua toko gerai udah pakai itu semua kartu anggota enggak? Udah punya kartu anggota belum? Kan gitu kan? Itu namanya klien. Jadi pelanggan customer itu udah diikat. Diikat sudah lari. Nah, caranya bagaimana? Kasih dah kartu anggota, gitu kan? Nah, itu namanya klien. Nah, yang itu klien. Terus Anda makan ya, Anda makan di satu restoran. Anda makan restoran, terus habis makan rasanya enak atau enggak? Balik-balik Anda cerita kalau mau makan tuh di sana enak, gitu kan? Itu apa? Anda namanya apa tuh? Anda menceritakan, membantu mempromosikan produk perusahaan. Kalau mau makan tuh di sana tuh enak makanannya. Promosi. Apa namanya?
promosi. Advokat namanya. Testimoni. Advokat namanya. Advokat orang yang yang menyebarkan berita baik perusahaan pada orang lain, kan gitu, ya kan? Ya kalau mau makan bubur enak tuh di toko itu itu iya ke? Besok sana yuk, kan? Apa kan? Itu berarti Anda tuh advokat, advokasi kan? Nah, itu advokat namanya. Jadi dia menyebarkan berita baik perusahaan pada orang lain. Yang lain orang itu tertarik untuk produk itu beli itu. Itu namanya Anda sebagai advokat. Semua itu namanya apa? Semua itu namanya konsumen. Nah, itu konsumen semua tuh. Dari pertama prospek, yang kedua shopper, habis shopper baru ke customer, habis customer langsung ke klien kan apa ke partner gitu. Nah, itu contoh itu semua tuh konsumen semuanya, ya kan? Nah, jadi sekarang ini Anda nih mungkin udah bisa customer, bisa klien, bisa advokat kan? Ya kan? Anda bisa makan nanti makan sana yuk kita enak tuh, udah enak, makan sana tuh enak. Itu Anda advokat tuh. Advokat bagi toko itu kan? Anda sebagai advokat itu. Nah, nanti juga akan belajar ini apa nih mengenai pasar konsumen kan siap. Itu pasar konsumen, pasar individu ya. Kita nih kan dalam pasar bisnis. Kalau pasar bisnis itu kan pasar organisasi ya. Konsumennya itu organisasi. Kalau pasar konsumen itu konsumennya individu. Masing kan? Dalam Islam gimana gitu kan? Kemudian mampu memahami, menjelaskan ekuitas dan positioning merek dalam Islam. Dalam Islam semua lagi kita bahas nih. Karena kan syariahnya kan? Syariahnya. Mampu mengidentifikasikan segmen dan target pasar dalam Islam. Kita bahas itu dalam Islam gimana target pasarnya ini kan? Bagaimana cara menetapkan target pasar, gitu kan? Ya. Kenapa restoran itu menjual produk bermacam-macam? Coba, kenapa restoran itu menjual produk bermacam-macam? Ada air minum, ada TS, ada teh panas, ada oranges, ada berapa? Konsumen tidak merasa bosan dengan rasa-rasa yang disediakan. Dengan rasa itu betul itu bahasa gaul. Kalau bahasa ilmiah apa jawabannya? Oh, bahasa gaulnya gitulah, jawabannya enggak. Kalau bahasa ilmiah gimana bahasa ilmiahnya tuh? Betul, jawabannya tidak salah, betul, tapi itu bahasa gaulnya gitulah jawabnya kan. Tapi kalau kita bahasa ilmiah gimana? Bahasa keilmuannya. Kenapa kok restoran jual banyak menu tuh? Ya? Kalau makanannya ada ayam goreng, ada yang bakar, ya kan? Ada sumur ayam, nah, gitu kan? Kalau bebek goreng, bebek bakar dan sebagainya kan? Nah, gitu. Kira apa? Kira-kira apa sebabnya tuh kira-kira tuh? Ya banyak betul ya tadi, cuma bahasa gaul betul tuh, betul, nggak salah. Surga memiliki banyak pilihan. Banyak pilihan, iyalah, kan? Manusia itu kan Pak beragam. Manusia beragam, oke. Oke. Jadi Anda lihat apanya nih manusia beragam, ini kan? Beragam apanya? Menyukai rasa. Beragam, punya banyak selera, ya kan? Nah, kan? Iya. Karena selera masuk, karena selera konsumen itu berbeda-beda, gitu kan? Nah, itu bahasa ilmunya kan selera konsumen itu berbeda-beda. Maka restoran itu menawarkan produk yang berbeda-beda juga kan gitu kan. Coba kalau Anda bayangkan kalau restorannya jual teh panas ya, duduk ya, dan lauknya cuma ayam goreng, apa yang terjadi? Coba, Anda buka restoran, hanya nawarkan cuma teh panas, terus nasi uduk plus ayam goreng, itu ya udah. Apa yang terjadi? Kata bapak, ada enggak bebek goreng dengan onius? Enggak ada, keluar lagi bapak itu kan, kan? Karena itu tadi itu ya selera konsumen berbeda-beda, enggak kan? Nah, sehingga makanya itu perusahaan itu harus melakukan bervariasi. Sama kan dengan apa nih dengan apa hitmar, namanya hitmar kan, bukan jilbab ya. Jilbab itu hitmar kan? Betul enggak? Hitmar kan di Palat itu namanya hitmar kan? Bukan jilbab kan? Kalau ke toko hitmar itu kan banyak variasi, ada warnanya, modelnya kan? Betul enggak? Desainnya kan. Cuma kan cuma warna coklat aja, enggak ada warna hitam, enggak ada warna kuning, enggak ada. Desain itu ya modelnya. Kira-kira banyak enggak konsumen datang ke tempat Anda untuk beli itu? Sedikit kan? Karena kan konsumen punya selera yang bervariasi terhadap atau hitmar Anda yang dibeli ya gitu kan? Jadi kalau mau sukses juga dalam berbisnis itu, Anda harus bisa menawarkan
produk yang bervariasi kan. Kenapa bervariasi? Agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Karena apa itu kebutuhan coba? Apa itu kebutuhan? Bertanya kebutuhan. Yang harus dipenuhi, Pak. Iya. Apa kebutuhan coba? Apa kebutuhannya, Pak? Hah? Apa kebutuhan? Harus ada. Harus ada. Harus ada apanya? Harus ada. Apanya nggak coba? Ya, Sesuatu yang harus dipenuhi. Harus ada apanya? Gitu, Pak. Penuhin. Mana yang laki-laki nih? Yang penting harus Dipenuhi. Bapak tanya ini ya. Apakah kebutuhan semua orang di dunia itu sama atau tidak? Tidak. Ya. Tanya, apakah kebutuhan manusia di dunia itu sama atau tidak? Tidak. Ya, kenapa tidak? Yo. Tergantung dari tidak sama, Pak. Bapak tanya dulu, sama atau tidak kebutuhan semua orang di dunia? Ayo. Tidak. Tidak, Pak. Benar tidak? Yang sama dan tidak. Ayo, siapa yang sama? Ayo, benar tidak? Ayo. Ada yang sama dan tidak. Ayo, sama enggak nih kebutuhan orang di dunia nih? Seluruh dunia nih. Bapak tanya ya, buat tanya Anda. Orang Indonesia perlu makan enggak? Makan enggak? Perlu. Orang Eskimo makan enggak? Perlu. Orang Arab makan enggak? Makan. Orang India makan enggak? Makan. Orang Eropa makan enggak? Makan. Sama enggak tuh? Sama. Orang Indonesia minum enggak? Minum. Orang Eskimo minum enggak? Minum. Sama enggak? Sama. Orang Indonesia berpakaian enggak? Pakaian. Orang Eskimo berpakaian enggak? Pakaian. Orang Arab berpakaian enggak? Pakaian. Berarti sama enggak ya? Sama. Apa yang beda ya? Yang beda apa yang beda? Keinginan. Keinginan yang beda tuh, beda keinginan kan. Kalau orang Indonesia berpakaian, pakaian yang gimana kan beda-beda kan. Kalau kita berpakaian perlu pakaian, tapi kan waktu beli pakaian itu beda keinginan kan, tidak sama kan? Ukurannya beda, model beda kan? Itu namanya keinginan. Tahu bedanya apa keinginan ya? Jadi kebutuhan manusia sama ya. Iya. Manusia perlu makan, perlu sandal, perlu pangan, ya kan? Perlu papan, perlu pendidikan kan? Tapi yang berbeda keinginannya, gitu kan? Nah, kalau keinginan ini didukung oleh daya beli, itu apa namanya? Keinginan Anda itu didukung oleh daya beli Anda, itu apa namanya itu? Anda punya keinginan, ada uang. Nah, itu apa namanya itu? Saya suka pisang nih. Kalau saya suka goreng pisang yang ada kejunya. Nah, saya ada uang nih. Itu apa namanya? Karena saya bayar tuh. Nih, di pisang yang ada kejunya. Kan? Ada gitu kan? Nah, itu apa namanya itu? Selera. Itu ada. Permintaan. Apa tuh permintaan? Keinginan seseorang yang didukung oleh daya beli. Itu permintaan kan? Kapan terjadi permintaan? Apabila keinginan itu didukung oleh daya beli, kan? Itu yang permintaan, gitu kan? Ada belinya, gitu kan? Paham nggak itu ya? Nah, itu jadi kebutuhan, gitu, permintaan ya. Ada needs, wants, and demand, kan? What is need, what is want, and what is demand, gitu kan? Demand and supply, kan? Kalau barang di pasar banyak, yang beli sedikit, apa yang terjadi dengan harga? Kalau barang di pasar itu banyak, tapi yang beli sedikit, apa yang terjadi dengan harga? Turun, Pak. Turun. Kenapa turun? Turun. Ya kenapa turun? Karena kurang populer. Belum menjualkan barang itu biar laku, jadi turun kan ya Pak? Nah, ya maka karena permintaan lebih sedikit kan ada supply kan? Ya. Jika demand-nya lebih sedikit daripada supply, maka harga turun kan? Ya turun. Tapi kalau supply sedikit, sedang demand lebih banyak, harganya naik. Naik. Itu namanya apa? Hukum permintaan dan penawaran. Ya gitu kan? Penawaran. Dasar itu kan. Kemudian nanti yang kedua mampu memahami dan ya, mampu mendesain segmen pasar, ya, oke, mampu mengelola bisnis dan jasa, ya. Nah, nanti kita akan pelajari ini. Kan ini udah bisa di download kan? Di apa? Di e-learning ya? Ada kan? Udah download belum nih? Ya. Di screenshot. Nanti Bapak itu ya, Bapak saya di WA ya. Iya, Pak. Iya, Pak.
Kan di ya. Jadi ini nanti kita minggu depan yang pertama nih ya. Catat Iya, ya. Pak. Catat nih ya, minggu depan kita akan belajar pertama ini. Mau apa nih, pengertian pasar ya, pemasaran, pemasaran Islami ya, Islam sebagai jiwa bisnis dan pemasaran. Ini kita akan pelajari nih bab 1 nih kan. Nah, nanti kita pakai apa nih untuk belajarnya, bisa pakai video ya. Ada video-videonya, bisa baca contoh video kan tentang apa tuh pasar Islam kan. Apa tuh pasar Islam, kita videonya, kita diskusikan kan. Kita diskusikan nanti nih. Nah, diskusikan bersama-sama. Apa sih pasar itu? Ya kan? Nanti Anda jawab. Saya baca kan gini-gini, itu kan. Anda catat itu pasar itu apa? Catat. Menurut para ahli. Menurut ahli barat dan menurut orang Islam gimana pasar itu apa? Menurut ulama-ulama kan. Memang ulama Islam tentang pasar itu apa sih? Menurut Islam pasar itu apa? Gitu kan? Dicari ya kan. Kita diskusikan gitu kan. Ya. Nah, ini nanti keaktifan Anda nih ya. Nah, ini menyimak, memahami. Oke ya. Nah, kita sebelum berakhir ini, jadi ada pembuka, ada kata pembuka, ada kata penutup ya. Sekarang ada kata Anda memberi kata penutup ya. Kita memberi kata penutupnya ya. Kalau selesai kita berkata penutup dan berkata penutup Anda sebut nama Anda, kemudian kira-kira apa yang Anda pelajari hari ini ya. Apa yang sudah Anda pelajari hari ini dan apa yang Anda dapatkan pada materi hari ini kan. Kita simpulkan ya. Oke, perlu. Oke, dari dia Fitriani. Dia. Halo dia. Ini juga absensi ya. Absensi terakhir. Jadi dua absensi pertama, absensi terakhir kan. Dia Fitriani ada? Dia Fitriani ada. Sumiati? Saya Pak. Silakan Sumiati. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Adapun yang dapat saya pelajari, pemasaran ini itu menciptakan pelanggan sesuai dengan hukum Islam. Gitu saja Pak. Ya, namanya banyak. Alfi. Ya Pak. Alfi. Salam dulu ya, kayak salam ya. Biasakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alfi. Pelajaran yang dapat saya ambil pada hari ini seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa jika misalnya kita membeli sebuah motor, jangan ribut sana. Tak bisa cepat sekali ya. Halo Alfi, silakan Alfi. Yang lain jangan bicara ya, matikan mic-nya ya, matikan dulu. Benar Bang Ian jawab. Yang gaman tahu saja kelaknan. Halo, matikan. Oke, silakan Alfi. Halo Alfi. Udah tadi. Satriani. Saya Pak. Ya silakan, Satriani. Pelajaran yang Salam dulu, salam. Jangan lupa salam. Ya Pak. Ya salam jangan lupa tuh kan Islami. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satriani. Jadi pelajaran yang dapat saya ambil pada hari ini tuh kita dapat mengetahui apa itu saja RPS tentang Islamic Marketing dan Manajemen. Terus bagaimana cara menciptakan pelanggan dan pengertian dari advokat dan software. Terus Islamic Marketing itu merupakan pemasaran Islami untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melalui perilaku yang baik dan memberikan produk dan layanan yang halal, sehat, murni, dan sah dengan persetujuan Islami. Itu Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yasmi, ada Yasmi? Ada Pak. Silakan Yasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmi. Dari perkuliahan yang hari ini yang saya dapat adalah mengetahui tentang apa itu Islamic Marketing dan cara kita menciptakan pelanggan dan
mengetahui apa yang diinginkan konsumen. Ya. Oke. Kemudian Devira Hanita. Devira Hanita. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oh, jaringannya nih, enggak jaringannya. Oke. Perkenalkan nama saya Ya. Oke, jaringannya ya. Jalan tadi yang bagaimana Sudah. Bapak Deviranya jaringannya apa terganggu jaringan ya? Jadi terganggu. Tidak dengarin enggak? Enggak apa-apa ya. Itu udah paham kan? Oke. Hesti? Hesti? Datang kan? Uldi Maulana? Uldi Maulana? Kan? Enggak datang. Detail penting nih. Samtidar Adirai? Enggak ada ya? Enggak ada. Esi Wulandari? Esi Wulandari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Wulandari. Pelajaran yang dapat saya ambil dari pelajaran tersebut yaitu saya mengetahui tentang pengertian dari Islamic marketing dan cara menciptakan pelanggan. Ya, oke. Rizka Pariana? Rizka Pariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Pariana. Pelajaran yang dapat saya ambil hari ini yaitu saya dapat memahami apa itu Islamic marketing dan keinginan konsumen. Itu yang tanya. Ica Lestiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Lestiawati. Adapun review ataupun kesimpulan dari perkuliahan di sore hari ini, yaitu yang saya dapatkan adalah mendalami apa itu Islamic marketing dan manajemen, dan cara menciptakan pelanggan, dan tingkatkan konsumen di masyarakat, dan rumus nilai. Ya, rumus nilai, oke. Dan mungkin itu ya, Pak. Oke, good. Ya, terima kasih. Sama-sama. Lulasana? Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kesimpulan dari pelajaran hari ini ialah kita mengetahui apa itu Islamic marketing manajemen. Selain itu, mengetahui bagaimana cara ataupun metode untuk menarik konsumen dengan cara melihat dari keinginan dari para konsumen untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari penjualan tersebut. Oke. Dianinda Pradita. Dianinda Pradita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dininda Pradipta. Jadi yang pertama kita dapat memahami RPS itu sendiri. Yang kedua yaitu kita dapat memahami konsep marketing Islamik. Terima kasih, itu aja Pak. Oke. Nurul Majasi. Nurul Majasi. Tidak ada. Aimanuddin. Tidak ada. Wawan Setiawan. Apa kabar? Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan Wawan. Wawan ada. Pelajaran yang dapat saya ambil dari perkuliahan pada sore hari ini, Pak, yang pertama itu mengetahui RPS dari mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Yang kedua ini saya dapat mengambil apa itu yang dinamakan dengan Islamic Marketing dan Manajemen. Jadi saya mengetahui apa itu. Yang ketiga,
Dan saya juga mulai mengetahui bagaimana cara menciptakan konsumen agar tertarik kepada produk yang kita pasarkan. Dan saya juga mengetahui hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang penjual terhadap konsumen itu sendiri. Baik Pak, terima kasih. Oke, bagus. Bella Sapitri. Bella Sapitri. Tidak ada. Rizky. Rizky. Halo Rizky. Anissa Medina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya pelajari pada hari ini yaitu dasar-dasar dari Islamic marketing beserta berbagai definisi yang lainnya. Selain itu, saya dapat memahami teknik pemasaran dan juga dapat mengetahui ilmu dalam menarik konsumen dan kemauan konsumen. Sekian. Oke, good. Susan. Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang saya dapat pada sore hari ini adalah mengetahui RPS dari Islamic Marketing, terus mengetahui definisi dari Islamic Marketing, dan juga bagaimana cara menciptakan pelanggan, Pak. Terima kasih. Bu Hayati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi hari ini yang dapat saya ambil adalah saya memahami lebih dalam tentang ilmu Islamic Marketing dan juga bagaimana cara kita mendapatkan pelanggan dan bagaimana cara kita melakukan riset untuk menciptakan produk baru dan menentukan tujuan dari atau target pemasaran yang akan kita lakukan. Dan juga saya juga mendapatkan ilmu baru yaitu nama-nama konsumen, macam-macam nama konsumen, dan juga pengertian tentang kebutuhan yang ada di dunia ini apakah sama atau tidak, dan juga cara kita menentukan kualitas pemasaran yang akan kita lakukan nantinya ke depannya, dan untung atau ruginya dari suatu barang. Begitu. Terima kasih, Pak. Oke. Alfi, silakan Alfi. Alfi. Iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini bahwa saya dapat mengetahui apa itu definisi Islamic marketing dan bagaimana menciptakan pelanggan dan mengetahui apa itu klien, customer, software, dan advokasi, dan mengetahui rumus nilai, bagaimana nilai tersebut, nilai barang tersebut. Aja, Pak. Oke, Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya dapat menyimpulkan Islamic marketing adalah pemasaran Islami Islami ini memenuhi kebutuhan pelanggan melalui perilaku yang baik dan memberikan produk dan layanan halal, sehat, murni, dan sah dengan persetujuan Islami. Oke. Dah? Sudah, Pak. Dia Fitriani. Suaranya udah dengar deh ya. Tidak dengar. Tidak kedengaran. Audionya tuh ada masalah audio. Mendengar tuh nanti. Oke. Apa ya nanti jaringannya kali ini enggak. Fira Amalia dulu ya. Fira Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan yang dapat saya
simpulkan pada perkuliahan sore hari ini, saya mengetahui tentang apa itu Islamic Marketing dan Manajemen. Terus saya juga mengetahui gimana cara untuk menarik simpati konsumen, dan saya juga mengetahui ciri-ciri marketing, Pak. Ya. Dapat itu aja, Pak. Oke. Jela Nurhalija. Pak, dia kan nggak bisa masuk, Pak. Jaringan dia katanya. Oke. Makasih. Husnul Khotimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang dapat saya ambil di sore hari ini yaitu memahami definisi atau konsep inti dari Islamic Marketing, dan juga peningkatan etika spiritual dalam pemasaran Islam. Terima kasih, Pak. Oke. Wardah Qoniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wardah Qoniah. Yang dapat saya ambil pelajaran hari ini adalah mengetahui pengertian Islami marketing dan bagaimana cara menciptakan pelanggan dan tingkatan konsumen. Ya, oke. Putri Juniarti. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman yang saya dapat dari perkuliahan sore hari ini yaitu mengetahui RPS mata kuliah Islamic Marketing. Saya dapat memahami teknik pemasaran dan cara menciptakan pelanggan. Dapat sekian, terima kasih. Jaja Handika. Dada. Ya, jadi itulah ya. Hari pertama pembukaannya. Kemudian gimana masalah absen nih? Absensi kalian gimana caranya? Udah absen kah? Kehadiran? Di siakat ya? Di e-learning ya, Pak. Hah? Di e-learning ya. Udah absen kah? Belum, Pak. Belum, Pak. Caranya? Caranya absen gimana? Bapak ini kan belum paham juga. Itu Pak, diskusi di e-learning. E-learning ya? Nah, situ udah absen belum sana? Udah absen? Belum, Pak, karena belum diinstruksikan. Belum di apa? Belum diinstruksikan. Oh gitu. Ya absen lah. Absen aja. Tidak apa-apa, Bapak absen. Ya, karena udah sore, Bapak sudahi. Semoga ilmu yang materi yang disampaikan pada hari ini, meskipun Bapak bermanfaat ya. Masih klik di luarnya enggak. Nanti minggu depan baru kita masuk materi. Silakan Anda pelajari, cari materi di buku apapun ya, ini kan. Itu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa langsung absen. Absen ya, ya. Bapak duduk ya. Ya, Pak.